Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mendekat pada Quran, sebuah ajakan untuk mendekat sedikit demi sedikit ya, melalui segenap kemampuan yang kita miliki ya. Kali ini setidaknya kita mencoba mendekat lewat terjemahan ya. Nah, bagi yang sudah mampu untuk lebih jauh dari itu ya tentunya wajib dilakukan ya. Cuman bagi yang belum ya kita coba apa yang kita bisa lah ya. Kita masih bahas di surat Al-Baqarah ya. Terakhir kemarin kita diskusi tentang sikap ya terhadap sihir ya. Jadi bukan soal sihir itu ada apa tidak ya, kemudian belajar sihir itu boleh apa enggak gitu ya. Tapi terutama adalah sikap kita terhadap sihir itu seperti apa ya. Dan tidak perlu kita pelajari karena memang ya tidak bermanfaat buat akhirat kita gitu kan. Nah, dan di sisi yang lain ya, mempelajari sihir biasanya sangat berkaitan dengan cara pandang kita yang tamak kepada dunia gitu ya. Nah, begitu. Nah, dari sini kita akan lanjutkan ya berbagai gejala-gejala atau indikasi atau ekspresi dari ketamakan kepada dunia itu lanjutannya seperti apa. Yuk kita bedah di video kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di ayat 104 sekarang. Ya, bunyinya adalah, hai orang-orang beriman, jangan kamu mengatakan ra'ina, tetapi katakan ungzurna dan dengarlah. Sungguh orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Saya terus terang kalau hanya baca ini memang agak kesulitan ya, kita nggak paham ro'ina, unzurna karena kita nggak ngerti bahasa Arab kan. Alhamdulillah pernah dapat penjelasan dan di sini sih ada keterangan ya. Jadi keterangannya apabila turun perintah Allah. Jadi kalau Rasulullah dia membacakan ya ayat Quran, kaum muslim itu sering menyatakan ra'ina, artinya kami memperhatikan. Jadi sering menggunakan kata itu ra'ina, kami memperhatikan. Jadi biasanya kan kumpul gitu ya, umat Islam kumpul, Rasulullah menyampaikan ayat Quran, kemudian umat muslim mengatakan ra'ina gitu ya, kami memperhatikan. Nah, kalau menurut penjelasan yang saya dengarkan gitu, bahwa di masa itu kan yang berkumpul bukan hanya orang muslim yang betul-betul muslim, tapi juga orang-orang munafik ya, orang-orang yang sebenarnya pura-pura ya, beriman ya, tapi sebenarnya tidak ya, karena kedengkian dalam hati mereka gitu. Nah, orang-orang munafik ini saya nggak tahu teman-teman mungkin pernah ngalamin nggak sih. Jadi pada zaman kita sekolah ya, itu ada sebagian kecil sih jumlahnya biasanya anak-anak yang memang nggak niat-niat amat belajar gitu. Nah, kemudian terutama kalau kemudian ketemu sama guru yang ya enak buat digodain gitu ya, itu suka ada yang kemudian berperilaku aneh-aneh ya. Salah satunya adalah meleset-melesetin omongan gitu ya. Nah, saya kira mungkin nggak cuma pas sekolah ya, pas kita udah dewasa juga ada ya. Ada orang yang suka bercanda berlebihan gitu ya, sehingga apapun yang diomongin orang itu dibercandain ya. Nggak pernah dianggap serius gitu ya. Nah, salah satunya adalah melesetin omongan orang gitu. Tapi itu sebenarnya adalah ekspresi dari ya apa ya, ketidakpedulian mereka ya, kemudian ketidaksukaan mereka gitu terhadap apa yang disampaikan. Nah, di sini dikatakan bahwa kata ra'ina yang diungkapkan oleh orang-orang Islam di masa itu sering diplesetkan ya sama orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dengan ru'unah.
Jadi ra'ina itu sering diplesetkan sebagai ru'unah. Ya, artinya adalah sangat bodoh. Jadi ra'ina itu artinya kami memperhatikan, ya. Ru'unah itu artinya sangat bodoh. Jadi kayak apa ya, mungkin contohnya gimana ya di kehidupan sehari-hari kita ya, ada plesetan-plesetan lah ya gitu, plesetan-plesetan yang diungkapkan oleh manusia yang artinya bisa berkebalikan gitu. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan pada umat Islam untuk kalau gitu jangan pakai ra'ina ya, pakai kata lain yaitu ungzurna. Ya, artinya sama, yaitu kami memperhatikan. Nah, cuman kata ungzurna itu agak susah dicari plesetannya. Sementara si kata ra'ina itu lebih mudah diplesetkan. Nah, anggaplah memang ini penjelasannya kan. Cuman pertanyaan kita kemudian, so what gitu. Ayat ini memang tentang apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, di zaman dulu kan belum ada medsos ya. Jadi orang belum bisa let's say nge-tweet plesetan itu misalnya gitu ya, atau posting di medsos plesetan yang mereka buat. Belum bisa. Di zaman itu juga belum ada voice recorder di handphone gitu ya, sehingga umat Islam yang di sampingnya ada orang munafik tuh bisa ngerekam kemudian ngeposting gitu. Nah, artinya ayat ini kan bukti ya bahwa Allah tuh maha mendengar ya. Karena Rasulullah sendiri mungkin tidak mendengar ya plesetan-plesetan itu ya. Tapi kok bisa ya jadi sebuah ayat nih ya. Berarti kan ini bukti ya bahwa Allah itu maha mendengar. Nah, sehingga plesetan yang mereka ungkapkan itu kemudian diungkapkan dalam sebuah ayat sebagai bukti kebenaran Allah. Umat Islam sendiri mungkin sebagian besar juga nggak mendengar ya plesetan ini, mungkin hanya sebagian kecil yang mendengar. Jadi pas ayat ini diturunkanlah, mereka kemudian, bahkan kita kemudian bisa tahu ya apa yang terjadi di masa itu, which is nggak terekam gitu ya, nggak ada jejak digitalnya misalnya. Nah, ini sekali lagi ayat-ayat semacam ini tuh menunjukkan bahwa ya Al-Quran ini memang mukjizat gitu ya. Allah maha mendengar, Allah yang mengekspos ya, bahkan ungkapan-ungkapan ya, desiran hati yang secara fisik gak akan kelihatan gitu. Nah, inilah salah satu keajaiban Quran gitu kan. Nah, di sisi lain ya, ini menunjukkan bahwa memang ya, penyakit hati di kalangan Bani Israel itu memang luar biasa parahnya gitu ya. Sampai-sampai mereka perlu ya tadi tuh melakukan hal-hal yang konyol gitu ya. Yang sebenarnya begitu ayat ini turun ya mempermalukan mereka sebenarnya ya, karena tadinya bermaksud mengolok-olok gitu, kenyataannya paham mereka yang diolok-olok ya karena ketahuan gitu kan. Nah, tapi kenapa mereka melakukan itu sebenarnya ya di ayat 105 ya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkan kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Namun secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya. Sungguh Allah pemilik karunia yang besar. Nah, jadi balik lagi, penyebab mereka melakukan itu adalah karena kedengkian ya, tidak rela bahwa Nabi terakhir itu bukan berasal dari golongan mereka ya. Tidak rela bahwa bahkan ya Nabi terakhir itu dari seorang yang ummi ya, bukan orang yang well educated menurut standar mereka gitu. Dan terutama ya karena ketamakan mereka kepada dunia, sehingga tidak rela kemudian kepemimpinan mereka di masyarakat diambil gitu. Nah, ketidakrelaan itulah yang mendorong mereka untuk ya melakukan hal-hal seperti tadi ya, mengolok-olok gitu ya, jelek-jelekin gitu. Nah, cuman Allah menegaskan di sini bahwa ya Allah, karena Allah yang memiliki karunia ya, Allah yang maha memiliki karunia, maka suka-suka Allah mau kasih kepada siapa kan gitu ya. Nah, soalnya di Bani Israel sebenarnya kenyataannya sudah sangat banyak menerima karunia, tapi toh itu tidak membuat mereka bisa bertahan, bisa survive gitu. Kenyataannya karunia itu malah membuat mereka menjadi orang yang kafir gitu ya.
Ini kan dikatakan kan orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Berarti tidak semua ahli kitab dan orang musyrik itu kafir dalam artian yang sampai melakukan hal seperti ini ya. Ya di zaman sekarang kita juga mengenal orang-orang yang non muslim tetapi baik-baik aja gitu ya, nggak ngejek-ngejek, nggak ngolok-ngolok. Nah, sebagian kecil dari mereka melakukan hal itu. Nah, di zaman Rasulullah juga sama ya. Tidak semua sebenarnya orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrik itu mengolok-olok. Tapi yang melakukan itulah yang dicap sebagai kafir gitu, yang memang sangat dengki. Nah, Allah tegaskan bahwa ya karena Allah yang maha memiliki karunia, maka bebas saja Allah mau kasih ke siapa. Yang jelas kenapa nggak dikasih ke mereka, ya kelakuannya kayak gini gitu. Jadi ini kan sebenarnya adalah mungkin sebuah pengingat kepada kita bahwa kita akan diberi oleh Allah karunia kalau kita layak menerima karunia itu. Sikap kita, pola hidup kita layak menerima karunia itu. Kalau sikap, pola hidup, cara kita menjalani kehidupan itu nggak serius gitu ya, kemudian tamak pada dunia, penuh dengan rasa dengki, maka ya karunia itu akan diberikan kepada orang lain kan gitu, bukan kepada kita gitu. Nah, di ayat 106 ya Allah sebutkan, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan ayat yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, saya dulu taunya ya bahwa ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa memang di Quran itu ada satu fenomena nasikh dan mansukh gitu ya, ayat yang dihapus kemudian digantikan dengan yang lain, memang ada fenomena itu gitu ya. Dan di sini juga jelaskan sih begitu. Atau ada beberapa kejadian katanya Rasulullah itu diberi wahyu kemudian lupa gitu ya. Nah, lupa ini kan ya secara secara logika nggak mungkin ya. Pertama adalah itu wahyu ya yang Allah jaga gitu. Jadi lupanya Rasulullah itu pasti karena ya Allah menginginkan hal itu ya. Allah ingin mengganti dengan yang lain. Apakah karena yang lama itu salah? Ya nggak juga sih ya. Ya karena balik lagi ya, karena Allah Maha mengetahui, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisa jadi memang sebuah ayat itu diturunkan dalam konteks tertentu di masa tertentu ya, untuk menjawab sebuah fenomena tertentu, kemudian dinyatakan bahwa itu tidak diperlukan lagi kan ya, karena fenomenanya berubah maka diganti dengan yang lain gitu. Jadi memang ada fenomena itu. Nah, tapi di sisi lain saya juga mendapatkan penjelasan bahwa dari Ustaz Nu'man ya, bahwa ayat ini juga kalau disambungkan dengan tema sebelumnya itu juga bisa ya. Ini bukan saya yang ngarang-ngarang ya, ini beliau yang menjelaskan. Itu juga bisa dimaknai sebagai bahwa ayat yang dibatalkan itu bukan bicara Quran ini saja ya, tetapi bicara soal Taurat dan Injil yang sudah dibatalkan. Which is kan dulunya itu firman Allah ya, Taurat itu firman Allah, lalu mengalami ya perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya, kemudian Allah batalkan gitu ya, hilangkan dari ingatan banyak orang gitu ya. Bahkan orang awamnya pun nggak ngeh ya kalau ayat-ayatnya diganti-ganti. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apa itu ya? Quran inilah ya. Quran ini kan pengganti yang lebih baik karena lebih terjaga dan sebanding karena sama-sama ayat Allah gitu. Nah, saya melihat penjelasan itu make sense sih, karena nyambung dengan tema sebelumnya, yaitu kedengkian dari Bani Israel ya, kepada Rasulullah. Nah, kedengkian itu kan mereka wujudkan dengan sebuah ungkapan bahwa ya kami tuh nggak perlulah Quran gitu, kami udah punya kok kitab yang diturunkan kepada kami dari sejak dulu gitu ya. Nah, di sini Allah tegaskan gitu ya, iya dulu itu memang kitab itu Allah yang turunkan juga, tapi udah kami batalkan gitu karena memang udah terlalu parah ya, kerusakannya sudah tidak layak lagi sebagai sebuah acuan gitu, karena udah banyak yang dibelokkan dan segala macamnya. Kita sudah ganti dengan lebih baik.
gitu. Jadi percuma kalau kamu berpegang pada yang sana gitu ya. Pasti kamu berpegang pada yang sana itu karena kedengkian aja. Soalnya kalau kamu meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, kamu tahu bahwa Quran inilah yang updated gitu, yang sahih. Jadi harusnya ya kamu ikut nih Quran yang sekarang gitu. Nah, buat kita apa tapi ya maknanya gitu ayat ini? Mungkin kalau kita coba renungkan ya, misalnya kalau menurut saya sih ayat ini itu menegaskan bahwa karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya, Allah yang memiliki karunia ya berupa petunjuk ini, dan Allah yang menghendaki ya Quran ini jadi petunjuk, maka ini justru menegaskan bahwa Al-Quran yang kita pegang sekarang itu adalah Quran yang sangat sempurna ya, sangat well design ya. Tidak ada satu huruf pun, satu kata pun yang ngawur, yang ngaco gitu, yang salah, karena itu sudah ada janjinya. Bahkan ya di Quran ada beberapa penegasan tentang janji itu. Salah satu yang sudah kita bahas ya, dzalikal kitabu la raiba fihi ya, di ayat awal Al-Baqarah itu ayat nomor 2. Tidak ada keraguan di dalamnya, itu salah satu jaminan pertama ya. Kemudian ada jaminan lain yang mengatakan bahwa kami yang menurunkan Quran, kami akan menjaganya gitu. Nah, ayat 106 ini salah satu ayat yang lain gitu yang menegaskan itu, bahwa ya kalaupun ada yang hilang itu karena kami yang menghendaki, dan pasti tujuannya adalah untuk diganti dengan yang lain gitu. Nah, maka bagi kita ya ini menegaskan bahwa kalau kita mempelajari Quran, maka kita harus sungguh-sungguh dengan keyakinan bahwa Quran ini sempurna, Quran ini benar ya. Tafsir penjelasan orang bisa beragam, para ulama bisa berbeda pendapat ya, tetapi para ulama sepakat ya bahwa Al-Qur'annya itu sendiri precise, Al-Qur'annya sendiri tidak ada cacat gitu ya. Yang mungkin berbeda adalah penjelasannya, uraiannya, tafsirnya, dan bahkan mungkin berbeda juga karena perbedaan konteks waktu juga ya. Ulama yang menafsirkan di masa lalu tentu ya barangkali kalau masih hidup di masa sekarang juga akan menafsirkan secara beda, itu mungkin saja. Tapi yang disepakati adalah Qur'annya itu tidak pernah ada versi yang lain ya. Versinya cuma satu. Ya ada versi dalam arti qiraatnya mungkin ada ya. Mushafnya barangkali ada ya. Quran zaman dulu nggak ada horokatnya, sekarang ada, ya itu perbedaan. Tapi itu kan hanya perbedaan penuangan ke dalam teks seperti ini kan. Quran kan bukan yang teksnya ini, Quran adalah ayat-ayatnya itu yang dari dulu sebenarnya diturunkan secara oral ya gitu ya. Nah, acuannya itu jadi kesempurnaan itu. Maka yang perlu kita yakini, dan kemudian nanti pada saat kita sambil belajar adalah, pertanyaan kita adalah kenapa begini, kira-kira apa hikmahnya gitu. Jadi bukan balik lagi kisah sapi betina ya, bukan mempertanyakan Quran, tetapi bertanya hikmah dari setiap hal yang dituangkan di Quran gitu. Karena bisa jadi yang dituangkan di Quran itu sesuatu yang secara eksplisitnya belum tentu bisa kita aplikasikan ya kan. Nah, ya pernah saya singgung misalnya ayat tentang perceraian misalnya, ya saya nggak berharap bercerai, jadi mungkin saya nggak bisa mengaplikasikan ya hukum-hukum perceraian itu secara eksplisit ya. Tetapi kenapa Allah menjelaskan itu dan kenapa menjelaskannya seperti itu, nah itu pasti ada hikmahnya gitu. Nah itu pasti nggak mungkin ya, nggak mungkin sesuatu dijelaskan kepada Quran kalau kita sebagai umat Islam nggak bisa ngambil manfaat, itu nggak mungkin ya kan. Kisah Nabi Ibrahim misalnya yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya ya, Nabi Ismail misalnya, itu ya gimana kita mau menerapkannya kan nggak mungkin ya. Masa kita mau pura-pura jadi kayak Nabi Ibrahim mau nyembelih anak kita, kan nggak mungkin. Nah, tetapi apa hikmah dari kisah itu pasti ada. Nah, itu yang kemudian kita kulik ya, kita gali gitu apa maknanya. Ini salah satu ayat yang menegaskan itu, bahwa Quran ini terjaga, Quran ini benar ya. Dan di luar itu ya sudah dibatalkan.
bukan berarti tidak bisa dipelajari, bukan, tetapi pelajari mas semua juga boleh-boleh aja. Cuman ya kita mesti menyadari bahwa yang lain yang lalu itu sudah dibatalkan. Nah, dan artinya acuan yang paling penting adalah yang ada di Quran saat ini gitu. Nah, ditegaskan lagi gitu ya, bahwa tadi kan Allah sudah menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu kan. Jadi ya, suka-suka Allah ya, mau mengganti mau menghapus. Ditegaskan lagi bahwa tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah pemilik kerajaan langit dan bumi, tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Jadi ya percayalah gitu akan keakuratan, kepresisian Quran ini, karena Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi, jadi nggak mungkin salah gitu. Ya Allah yang tahu mana ayat yang berguna untuk manusia dan mana ayat yang mungkin perlu diganti, gitu kan. Nah, nggak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Jadi ya, kita harusnya yakin dan pasrah saja pada apa yang Allah turunkan dan berusaha untuk mencari pembelajaran dari situ. Gitu. Nah, di sinilah kemudian nanti ya di ayat-ayat berikutnya ada sebuah challenge ya, ada sebuah challenge, entah ini dilakukan oleh orang-orang Bani Israel di masa itu ya, atau ini juga peringatan bagi umat muslim gitu ya, agar tidak memiliki sikap seperti Bani Israel. Tapi poinnya adalah anyway gitu ya, sampai sini ya mari kita yakini kesempurnaan Quran ya. Yang tidak sempurna itu adalah akal kita dan kemampuan kita ya. Jadi kalau mau nyari tahu, pasti Quran ini akan bisa kasih petunjuk buat kita. Nah, nyari tahunya ya syukur-syukur bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar tafsir. Tapi minimalnya adalah bertanya lah ya. Bertanya kepada yang ngerti, ya, ikut pengajian, baca tafsir, baca terjemahan, gitu. Pasti ada penjelasannya gitu. Ini adalah kitab yang saking sempurnanya sampai sekarang entah udah berapa jenis tafsir ditulis oleh manusia gitu ya. Ini sumber inspirasi yang nggak pernah habis. Bahkan ya banyak dipelajari oleh orang-orang yang bahkan tidak mengimaninya, dan itu tetap menghasilkan manfaat gitu. Apalagi kita pelajari dengan iman ya, dengan keyakinan bahwa segala yang tertuang di dalam kitab ini saat ini adalah sesuatu yang sangat presisi, yang tidak mungkin ada kesalahan gitu ya. Nah, itu nanti akan membantu kita untuk dapat banyak hikmah. Kalau kita nggak punya boundary itu ya, kita akan ya mungkin punya celah keraguan dan akhirnya nggak mendapatkan manfaat gitu. Begitu dulu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.